Selamat pagi teman-teman, dengan Lorenzo di sini. Hari ini saya mau jelasin terkait bagaimana cara pengoperasian hidran di rumah pompa, yang tentunya nanti ini akan sangat penting bagi teman-teman GPM untuk mengoperasikan sistem hidran kita ketika ada kebakaran. Yang paling penting nanti dalam kebakaran, ketika ada kebakaran misalnya di area Cioray, teman-teman GPM itu yang pertama harus mengkomunikasikan atau menginformasikan kebakaran itu. Nah, baik itu di WA group ataupun kepada atasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil tindakan pemadaman kebakaran. Nah, mengambil tindakan pemadaman kebakaran ini tentu teman-teman GPM itu nggak terlalu familiar, sehingga saya coba jelasin di sini cara penggunaan si pompa-pompa yang ada di sini. Oke, saya kenalin dulu pompanya. Di sini kita punya 3 pompa sebenarnya dalam sistem hidran kita. Yang pertama itu adalah pompa joki. Ini joki pump. Joki pump ini fungsinya untuk menjaga kestabilan pressure di dalam instalasi hidran kita atau simpelnya dalam pipa-pipa. Jadi sekarang pipa-pipa yang ada di pemadam kebakaran atau di sistem kita yang ada di Cioray, itu semua pipanya itu udah ada pressernya. Nah, dia ini menjaga pressure di 8 bar seperti itu, 8 bar. Kemudian dia akan kerja secara auto. Nanti saya akan tunjukkan di panelnya. Jadi auto itu artinya ketika pressure itu turun di sekitar 6,5 bar, dia akan running ya. Oke, kemudian ini adalah pompa elektrik pump. Ini pompa yang lebih besar tentunya ya. Nah, pompa elektrik pump ini gunanya adalah untuk menambah pressure, tekanan. Nah, ketika kita kebakaran dan sistem itu dibuka, nanti elektrik pump ini akan membackup pressure dan dia akan stabil di 8 bar seperti itu ya. Kapan dia trigger? Ketika pressure-nya itu sampai di 4 bar. Turun ke 4 bar, ini akan auto running seperti itu. Nah, kalau ini tadi dia running akan di 6,5 bar, kalau ini di 4 bar, lebih rendah lagi ya. Electric pump ini punya daya yang lebih besar sehingga pressure yang dihasilkan itu sangat besar juga di 8 bar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pemakaian electric pump ini nanti saya bahas di panel ya. Kemudian yang ketiga, ini pompa kita pompa diesel. Diesel pump ini dia adalah bisa disebut juga dengan emergency pump. Nah, emergency ketika kapan? Ketika nanti si elektrik dan si joki itu dia nggak ada lagi supply. Nggak ada supply pada saat misalnya listrik dari PLN padam, kemudian listrik dari powerhouse itu juga padam. Seperti itu ya. Jadi ketika dua syarat ini, padam dari PLN, padam dari PH, kita hanya bisa menggunakan emergency pump untuk melakukan pemadaman. Seperti itu. Nah, emergency pump ini punya panel yang dimana panelnya ini disuplai oleh 2 baterai di sini, gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah dari diesel pump kita ke panelnya. Di sini ada 2 panel. Panel yang paling besar ini adalah panelnya si diesel pump. Saya akan coba buka. Nah, di sini power on. Power on artinya ini sudah ada aliran listrik dan ready ya. Kemudian mengoperasikannya kita buat di manual dengan 2 tombol ini. 1 tombol start untuk melakukan pemadaman ya. Jadi tentunya karena tadi sudah blackout contohnya gitu ya, kita hanya pakai ini dan kita startnya di sini gitu. Kemudian yang kedua ada stop. Nah, ketika nanti start, coba perhatikan ini akan running ya. Lampu indikator sini akan running gitu ya. Lampu indikator sini semuanya berfungsi seperti itu. Dia akan memberikan indikasi. Nah, saya coba akan start 5 detik aja untuk buktikan bahwa saya ini manual. Oke. Kita start 3 2 1. Tadi sudah lihat ya, start, running hidup, kemudian stop, pompanya stop. Oke, yang kedua, ini adalah panel untuk joki pump dan electric pump. Oke, joki pump, pompa yang kecil tadi, yang pertama tadi saya jelasin, itu paling kanan. Kemudian electric pump yang agak lebih besar, dia sebagai kiri. Oke, coba lihat ini. Di sini kita buat sistem itu auto dua-duanya ya teman-teman ya, teman-teman GPM auto. Kenapa auto? Karena ini memang standarnya. Jadi untuk mendefinisikan bahwa sistem pemadam kebakaran itu ready, itu harus auto dua-dua pompanya. Tapi untuk case ini saya akan memanualkan electric pump. Ya, kenapa? Karena nanti ketika ada pemadaman kebakaran dan yang memadamkan hanya teman-teman GPM, artinya teman-teman GPM belum tentu siap dan belum tentu familiar dengan
pressure 8 bar di nozzle 2,5 inch gitu ya. Sehingga ini kita buatkan manual ya teman-teman ya. Artinya kalau manual, teman-teman hanya bisa mengaktifkan electrical pump itu melalui dua panel ini. On-nya warna merah seperti di sini dan off-nya di warna hijau gitu ya. Oke. Saya akan coba simulasikan si electric pump gitu ya. Saya akan coba simulasikan electric pump dengan kondisi misalnya ada kebakaran dan dia minta kita untuk aktifkan gitu ya. Coba Mi, di drain dulu Mi. Di drain ya, kita drain dulu ya. Oke, kita drain. Oke, misalnya saya menerima. Oke, kita sudah ready di depan. Kita akan start. 3, 2, 1, start. Start. Electric akan berjalan. Kemudian kalau kita dapat laporan, oke, pemadaman sudah selesai atau api sudah padam, kita stop. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita stop ketika kita mendapat informasi, oh pemadaman sudah selesai, kita stop. Oke, seperti itu. Mi, ditutup lagi coba, ditutup lagi. Oke, ini auto ya. Ini manual, sorry. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk membuktikan ini auto, sekarang drain sudah kita tutup, pressure sekarang 0. Nah, saya akan mengautokan ini dan dia akan running otomatis karena sudah ke-trigger di bawah 6,5 bar dan dia akan stop di 8 bar. Nah, kita lihat saya akan auto-autokan si joki, nanti joki akan hidup dan dia akan stop otomatis tanpa saya tekan ini di 8 bar. Kita coba ya, 3, 2, 1 auto. Dia running. Nah, dia stop. Stop tanpa saya stop di sini gitu ya. Karena pressure-nya sudah 8 bar. Oke? Itu aja teman-teman GPM. Simple sebenarnya. Yang penting teman-teman lihat video ini ketika nanti ada kondisi-kondisi darurat atau sebelum kondisi darurat itu terjadi, sebaiknya video ini dilihat dulu seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.